Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Sehat? Oke. Kalau saya bilang semangat pagi, berarti dijawab pagi biar nanti kalian Bapak Ibu tetap semangat. Bisa ya Bapak Ibu? Oke. Semangat pagi. Pagi. Loyo. Semangat pagi. Pagi. Sekali lagi, semangatnya harus luar biasa. Semangat pagi. Pagi. Oke, luar biasa, tepuk tangan buat Bapak Ibu sekalian. Luar biasa. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya akan menyampaikan beberapa materi yang di sini adalah menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman disiplin positif. Dan ini saya Didi Agus Subianto, SPD, CGP angkatan 10 tahun 2004. Oke. Konsep inti budaya positif di sini ada 8. Yang pertama ada perubahan paradigma positif, kemudian disiplin positif, ketiga nilai-nilai kebajikan, keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, selanjutnya keyakinan kelas, dan terakhir adalah segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdifferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini ada beberapa gambarnya. Dari profil pelajar Pancasila ini tadi ada 8. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan tunggal ika, kita toleransi dengan agama, walaupun kita dominan dengan agama Islam. Kalau kita punya teman non Islam, kita juga harus menghargai agamanya. Paham ya di situ? Tahu toleransi ya, Bapak Ibu guru? Tahu ya? Kita kalau ibadah itu sering menggunakan pengeras suara toa. Ya. Kemudian ada agama lain, padahal itu 1 minggu sekali misalnya ibadahnya. Betul ya? Misalnya Kristen hari Minggu. Ada sekarang pro kontra. Ya betul ya. Nah, jadi Bapak Ibu harus bijak dengan menggunakan sosial media. Kemudian bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, di sini miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Nah, di sini ilusinya. Ini ada beberapa gambar. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Di sini apa gambar apa yang Bapak Ibu tangkap? Ada seorang bapak yang memakai dasi, kemudian ada anak perempuan yang diberikan apa? Buku. Boleh, apa lagi? Bisa buku. Ekspresinya bagaimana? Apa yang Bapak Ibu tangkap di sini? Ada, misalnya kita fokus ke gambar ini satu saja. Tahu nggak? Ekspresinya kan beda-beda ini. Ada 3 gambar. Kalau yang pertama ini, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ini termasuk kita diberi kasih sayang. Ya, anak didik kita, Bapak Ibu, jadi kita diberi kasih sayang. Kemudian yang gambar yang tengah ini, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kadang kita dibentak,
miskin misalnya. Nanti saya akan buktikan. Kalau saya nanti sudah lulus, saya akan membuktikan. Kalau misalnya siapa yang bilang seperti itu, aku akan membuktikan. Saya mampu. Misalnya seperti itu. Paham ya Bapak Ibu ya? Mas, sekolah ini nggak mampu, nggak bisa saingan dengan sekolah saya. Buktikan. Sekolah saya bisa. Anak didik saya bisa. Ikut prestasi dengan sekolah-sekolah yang lain. Mampu bersaing dengan sekolah-sekolah lain. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi Bapak Ibu ini boleh memaksa. Tapi lihat-lihat dipaksanya apa? Belajar. Nggak mungkin. Karena kita sebagian anak-anak kita itu kadang sudah dewasa. Nggak mungkin kita harus memaksa tahu terus menerus. Pasti dia tahu jamnya belajar di mana, jamnya main handphone bagaimana. Hampir sama dengan kewajiban kita 5 waktu sebagai seorang muslim. Ya, ada waktunya zuhur, kita yang sholat zuhur. Kita tahu jam seperti itu. Kontrol jam main game. Ada kan yang main game berjam-jam duduk sampai dia mengeluarkan kata-kata yang tanpa disadar, mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Ya, pernah ke Bapak Ibu pernah lihat nggak ke warung kopi misalnya, wifi? Nah itu banyak anak-anak sekarang itu nongkrong, main handphone, tapi tidak disadari teman-temannya itu tidak diajak ngobrol, sibuk dengan handphonenya masing-masing. Ayo serang dan lain sebagainya. Dan tanpa disadar ada yang mengeluarkan kata yang tidak pantas, misalnya CUK. Iya kan? Itu yang sering tanpa disadar. Padahal di sekitar anak-anak itu ada beberapa orang dewasa atau ada anak kecil-kecil. Maka dari itu anak-anak kecil juga bisa begitu kepada anak-anak yang dewasa. Jadi kalian atau Bapak Ibu bisa mengontrol anak-anak bermain gadget handphone. Waktunya main handphone bagaimana, waktunya bermain bagaimana harus tahu. Oke, lanjut. Oke. Merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini ada 2 kolom. Yang pertama adalah stimulus respon tentang dunia. Yang kedua, kolom teori kontrol tentang dunia. Yang pertama, realitas kebutuhan kita sama. Pasti kebutuhan utama kita apa? Bapak Ibu, kebutuhan kita utama apa? Betul, makan. Terus minum. Nah, itu kebutuhan utama kita. Minum. Ya, betul ya? Itu kebutuhan utama kita. Kemudian teori kontrol tentang dunia, realitas kebutuhan kita berbeda. Setiap manusia pasti kebutuhannya berbeda. Oke, merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ada realitas atau kebutuhan kita sama. Bahwa tadi kita kebutuhan adalah makan, itu adalah kebutuhan utama kita. Kemudian realitas kebutuhan kita berbeda. Belum tentu kebutuhan kita sama setiap individu, Bapak Ibu. Semua orang melihat hal yang sama. Kemudian misalnya baju, kalau kita lihat kalian semua bajunya sama, nanti beda, tapi modelnya berbeda. Kemudian setiap orang memiliki gambaran berbeda, pasti itu. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Bisa. Semua perilaku, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Jadi perilaku kita pasti ada tujuannya. Orang lain bisa mengontrol saya. Pasti ada yang bisa terkontrol. Kita dikontrol orang lain. Lakukan ini, lakukan itu, dan lain sebagainya.
Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Bapak Ibu bisa mengontrol orang lain? Bisa. Kemudian Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Belum tentu juga bisa mengontrol orang lain. Kadang kan ada orang yang egois dan lain sebagainya, tidak bisa. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Bapak Ibu pernah nggak membujuk tapi kita gagal? Sering. Oke. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang kalah. Ayo kita yang kalah kita apain? Pasti kan gitu ya. Model berpikir menang kalah. Disiplin positif berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Yang kolom berikutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Jadi kadang kesadaran kita memberdayakan peserta didik tanpa imbalan. Pernahkah Bapak Ibu misalnya menyuruh anak kita memberi imbalan? Pernah. Misalnya punya adik, punya saudara, disuruh misalnya masak apa, ada imbalannya enggak? Ada. Apa? Uang. Oke. Pasti ada penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Belum tentu uang. Iya. Misalnya apa? Kalau belum ancaman. Ancaman. Apa? Contohnya Bapak Ibu, kalau misalnya ancaman, bersihkan rumah, kalau nggak bersihkan besok nggak antar sekolah. Bisa ya, gitu ya? Iya. Itu termasuk kategori ancaman. Sekolahnya malas, SPP-nya galau, misalnya seperti itu. Nah, itu ada pengancaman. Nah, kesimpulannya sebagai pendidik, Bapak Ibu, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi di sini semuanya ini betul, memberi penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Belum, tapi hukumannya sewajarnya. Moro-moro dipukul, dikaplok, dibacok kan belum tentu. Ya. Hukuman yang bisa merubah pada diri anak tersebut. Besok apa enggak? Kalau itu enggak pagi-pagi aku besok diantar sekolah. Misalnya seperti itu. Biasanya kalau anak-anak zaman sekarang itu tidurnya malam, paginya susah bangun, diobrak-obrak, ya mak, tidur lagi. Kemudian nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Di setiap sekolah pasti ada nilai-nilai disepakati, ada kesepakatan di kelas. Bapak Ibu pasti paham, ada kesepakatan di situ. Kesepakatan apa yang pertama? Piket, ya. Nah itu ada kesepakatan. Hari Senin siapa? Ya udah hari Senin dilaksanakan sesuai dengan jadwal. Itu masuk kategori kesepakatan. Yang nggak piket diapakan? Misalnya seperti itu. Oh, membersihkan kamar mandi.
ada konsisten, ada nilai-nilai. Di sini termasuk kategori kesepakatan kelas. Kemudian contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Organisasi itu bisa karang taruna dan atau sekolah bisa. Ada di sini kalau di organisasi sekolah profil belajar Pancasila. Nah, di bawahnya. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Kemudian IBO, Primary Years Program atau PYP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Dari di sini di institusi atau sekolah itu di anak-anak sekarang itu dianjurkan satu bisa toleransi. Jadi yang pertama sudah saya jabarkan, kemudian rasa hormat. Zaman-zaman anak sekarang Bapak Ibu hormat atau kalau bahasa Jawanya toto kromonya itu kurang. Ya Bapak Ibu ya, pasti kurang sekali. Dikongkon di apa suruh ambil ini tetap mengelak dan lain sebagainya. Kurang menghargai orang yang lebih tua. Anak-anak zaman sekarang tidak pernah menghargai orang yang lebih tua. Kemudian 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation Street IHF. Cinta Tuhan dan segenap cintanya, ciptaannya, kemandirian ciptaannya ini banyak ya. Entah itu udah apa? Alam, ya. Kemudian makhluk hidup yang di bumi. Kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Jadi di sini Bapak Ibu, anak-anak itu disuruh satu bisa bergotong royong, percaya diri, kreatif, dan bekerja keras. Anak-anak sekarang satu ada yang satu kerja keras. Di setiap sekolah ada itu pasti anak-anak itu pasti berbeda-beda. Misalnya Bapak Ibu di sini pasti berbeda-beda. Kita pakai baju aja sudah berbeda, tipenya berbeda dan sebagainya. Oke, lanjut kebutuhan dasar manusia. Ini kebutuhan dasar kita, Bapak Ibu. Kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser. Yang pertama adalah penguasaan. Ada kasih sayang dan rasa diterima. Ada penguasaan pasti ya, pasti. Ingin jadi presiden, ingin jadi bupati, ya itu masuk pada penguasaan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Ini setiap hari pasti kalian apa Bapak Ibu jumpai. Bapak Ibu, halo. Ngantuk ya Bapak Ibu. Oke. Kemudian bertahan hidup. Ini kebutuhan dasar manusia. Kemudian kesenangan. Tidak mungkin Bapak Ibu, anak-anak kita itu tidak diberi kesenangan. Kemudian kebebasan. Kita diberi kebebasan, boleh memilih siapapun, ya. Contoh milih presiden, ABCD, boleh. Kebebasan memilih, bertahan hidup, bagaimana kita harus bisa bertahan hidup. Kemudian kesenangan. Setiap orang pasti tahu sendiri bagaimana caranya menyenangkan kita sendiri, ya. Nggak usah ikut ini itu dan lain sebagainya.
Bapak Ibu tahu sendiri bagaimana caranya menyenangkan dirinya sendiri. Ya, betul ya? Ya, betul. Oke, lanjut. Motivasi perilaku manusia. Ada 3 untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi 1, Bapak Ibu, kita harus menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Belum tentu anak-anak membuat salah langsung diberi hukuman dan lain sebagainya. Ada yang setuju diberi hukuman? Bapak Ibu guru? Tidak. Oke. Yang berikutnya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Setuju ya? Motivasi perilaku manusia. Kita diberi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Kita bisa karate, terus bisa dikirim. Kita pasti dapat penghargaan. Ya betul ya? Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Ada 2. Yang pertama ada hukuman, ada penghargaan. Bapak Ibu, yang pertama adalah dari segi hukuman dulu. Menyakitkan. Contoh hukuman menyakitkan itu apa? Dipukul. Terus apalagi Bapak Ibu guru? Bapak Ibu guru pernah sekolah dulu? Pernah menyakitkan nggak? Disawat batu misalnya. Nah, itu tidak boleh. Kemudian tidak nyaman. Murid takut. Jangan sampai Bapak Ibu guru murid kita itu takut kepada kita. Jadi kan 1, Bapak Ibu harus 1 di depan siswa kita harus tersenyum keadaan apapun itu. Kemudian memaksa, tidak boleh memaksa siswa. Misalnya, kamu bisa musik nggak? Belum tentu semuanya bisa musik. Hampir sama tadi, kebutuhan manusia utama adalah makan. Belum tentu semuanya itu makannya sama. Kamu masuk IPS semua? Belum tentu kadang satu anak itu suka dengan pelajaran IPS. Ya. Ayo main bola semua. Cemen kamu nggak mau bola. Kadang dia nggak suka main bola. Sukanya dia misalnya bulu tangkis dan lain sebagainya. Karena olahraganya bermacam-macam. Kemudian murid menyembunyikan kesalahan. Ini yang paling sulit. Takut karena kesalahannya. Kemudian murid menjadi rendah diri. Kemudian penghargaan tidak efektif, merusak sifat diri, mematikan kreativitas. Hampir sama tadi. Semuanya wajib ikut karate. Padahal belum tentu semua kita ikut karate. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Makanya sekarang Bapak Ibu sekarang nggak ada ranking. Ya, ada nggak ditulis rapat anak-anak Bapak Ibu ini ada tulisan ranking 1, ranking 2, ranking 3 dari kesekian siswa 30? Nggak ada. Nah, sekarang itu tidak ada. Jadi itu hukuman sistem ranking. Wah, kamu pintar. Kamu kok goblok? Nah, itu masuk kategori 1, bisa jadi pembulian. Betul ya? Itu kok Diana tuh matematika 90, kamu kok dapat 50. Sinau yang pintar biar Diana tuh. Nah, itu masuk kategori pembulian juga. Ya Bapak Ibu ya. Jadi makanya di sekarang tidak ada kata ranking 1, 2, dan 3. Kemudian merampas hak menghargai dirinya.
Jadi Bapak Ibu tidak boleh merampas haknya anak. Maunya, misalnya ada ekstrakurikuler, sukanya di mana? Nggak boleh dipaksa, ikut dan BM semua. Kan nggak mungkin. Ada karate, biar lari kemana saja. Oke, konsep disiplin dengan identitas sukses. Konsekuensi penguatan jangka pendek. Ada perlu monitoring berkelanjutan. Ada stimulus respon. Kemudian murid menghormati peraturan. Di sini kalau murid sekarang kalau terjun di sekolah, semua sekolah pasti ada peraturan dimanapun itu. Walaupun itu sekolahnya kecil, sekolahnya besar, pasti semuanya ada peraturan. Apalagi di rumah Bapak Ibu pasti ada peraturan juga. Jam sore nyapu, ya betul ya. Nah, itu tanpa ada tulisan peraturan tertulis itu sudah tahu. Ini salah. Misalnya saja peraturan tanpa tertulis di rumah. Habis makan kamu di ruang tamu, dicuci apa langsung dibawa apa ditetap di situ? Nah, kan otomatis. Ya. Nggak mungkin kamu digeledah ya pasti itu semuanya menyalahi aturan juga. Kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Restitusi. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Kalian melakukan sesuatu harus berani bertanggung jawab. Misalnya memutuskan mematahkan sapu. Pak, salah saya. Itu tadi perbuatan saya buat mukul meja. Nah, Bapak Ibu guru. Nah, di sini satu siswa dituntut harus jujur juga. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Berikutnya murid menghormati dirinya dan orang lain sebelum anak-anak Bapak Ibu menjudge orang lain. Hargai dirinya sendiri dulu, baru bisa menghargai orang lain. Berikutnya teori kontrol, dirinya memegang kontrol, karena dia yang melakukan. Mana yang salah, mana yang tidak, Bapak Ibu. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan, pasti tidak akan mengulangi kembali. Misalnya besok saya bolos karena malam saya bergadang, main game online, Mobile Legends, sampai lupa waktu, besoknya karetan. Konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi di sini Bapak Ibu, satu, bagi murid memperbaiki kesalahan dari perbuatan yang sudah dilakukan. Jangan sampai ke depan melakukannya lagi, kesalahan terulang kembali. Kalian jatuh ke lubang itu, jangan sampai jatuh ke lubang yang sama lagi. Paham ya? Itu yang Bapak Ibu ya. Kemudian ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Misalnya Bapak Ibu, kita tawarkan kepada anak-anak, besok diadakan makan pagi bersama apa tidak anak-anak. Nah, misalnya itu kita tawarkan. Besok Jumat bersih ya anak-anak, kita tawarkan. Lalu nanti baru ada kesepakatan lagi untuk dibersihkan yang di bagian mana. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Semua masalah itu berarti ada solusi. Iya betul ya, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu pasti sudah berpengalaman banyak
masalah, kemudian pasti juga sudah tahu caranya solusinya bagaimana. Entah itu cerita ke teman, ada yang bisa menyelesaikannya sendiri, itu ada. Misalnya cerita dengan bapak itu. Kemudian fokus pada solusi. Resolusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi kalian bapak ibu ini satu, anak-anak dianjurkan satu bergaul dengan siswa yang dalam arti siswa baik itu bukan nilainya yang baik, kepribadian yang baik. Kalau kalian atau bapak ibu bergaul dengan yang baik, otomatis nanti akan dapat baiknya juga. Kalau misalnya bapak ibu anak-anak bergaul dengan anak jalanan atau apa, maka setiap harinya akan ilmunya ya akan apa? Hidupnya di jalanan, nggak ada masa depannya, betul ya? Pernah lihat anak apa? Bapak ibu yang di jalanan, kemudian ditato, kemudian ditendang. Oke, berikutnya ada contoh kasus siswa yang sering tidak mengerjakan PR. Ini kasusnya. Hampir semua ya. Bapak ibu guru, anaknya pernah sering. Bahkan bapak ibu guru juga pernah melakukan ini juga. Oke, hukuman guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Misalnya hukumannya menghormat bendera. Berbeda dengan nanti 3 ini berbeda. Guru marah dan murid takut. Ada yang lebih dari ini 10 menit. Setuju atau tidak? Dihukum bendera. Nah, kalau misalnya setuju 10 menit misalnya bendera, dampaknya apa? Bapak Ibu, setelah dihukum, besoknya mengulang kembali atau tidak? Pasti dia, aku nggak mau hormat di depan bendera karena nanti ditonton adik-adik kelasnya. Ya betul ya? Bukan dibully. Kemudian konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Konsekuensi itu. Yang tidak, misalnya besok yang tidak mengerjakan PR, silakan salin juz 1. Misal, kalau guru agama, ya betul ya. Kalau guru bahasa Indonesia, silakan buat teks pidato. Kalau tidak mengerjakan PR, ada kesepakatan. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Ada peraturan di situ. Restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dalam membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Misalnya Bapak Ibu guru, misalnya ada siswa tidak pernah masuk 1 minggu. Misalnya tidak masuk 1 minggu. Bapak Ibu guru, apakah menghukum ya? Ya, terus ada lagi? Dihukum. Selama 1 minggu itu siswa tidak pernah masuk. Jawabannya ada ya, ada yang tidak. Kalau jawabannya tidak, kalau misalnya Bapak Ibu guru, kita cari dulu kenapa dia nggak masuk 1 minggu tanpa ada alasan. Contoh misal orang tuanya sakit, nggak ada yang nungguin, ya betul ya. Jadi nggak harus langsung dihukum. Kita tanya dulu kepada anak-anak, kenapa dia nggak masuk? Oh, nggak ada sepeda. Ya, itu yang sering. Oh, banyak bocor. Jadi nggak langsung dihukum. Kita cari kenapa dia nggak masuk 1 minggu. Oh, bajunya tidak ada. Kenapa nggak masuk pas hari Rabu Kamis pagi ini? Kenapa? 1 pagi ini hilang. Nanti masuk baju yang lain tidak sama dengan teman-temannya,
malu. Ya, nah itu kita cari alasannya dulu. Kenapa nggak masuk selama 1 minggu? Jangan diberi hukuman Bapak Ibu. Kemudian datang terlambat. Apakah langsung dihukum? Nggak mungkin. Oh, bagi UPS. Oh, layar mata. Kalau sing ngeterno aja di sekolah. Ya, betul ya. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi kita sama-sama Bapak Ibu guru saling menghormati sama siswa. 5. Posisi kontrol restitusi. Yang pertama adalah menghukum. Boleh menghukum, tapi harus satu, ada kesepakatan. Dihukum misalnya apa? Banyak tadi ya. Kemudian pembuat rasa bersalah. Bagaimana anak ini biar sadar merasa bersalah apa yang saya lakukan atau siswa lakukan. Oh, ternyata ini salah. Kemudian teman. Kita sebagai teman Bapak Ibu guru dengan anak-anak itu teman. Kemudian manajer pembelajaran, kemudian memantau. Jadi Bapak Ibu guru itu memantau perkembangan anak-anak ini, belajarnya ini paham nggak dengan pelajaran IPS, paham nggak sampai mana ini pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian contoh penerapan komposisi kontrol siswa. Nah, ini kasusnya. Kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Penghukuman: patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Ini dihukum. Kemudian pemantau: kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya? Berbeda loh ya. Kalau pemantau ditanya, kamu sudah melanggar. Misalnya Bapak Ibu, misalnya saya tanya Bapak Ibu, kamu tahu konsekuensinya kalau terlambat upacara? Pasti kita disuruh baris di depan, dicari di baris, buat baris sendiri. Ya Bapak Ibu, itu termasuk kita pantau, ditanyakan. Teman, ayolah yang tertib, buat bu guru bangga, kalian ini tidak apa-apa, kamu salah. Kalian ini tidak apa-apa, kamu salah. Nah di sini kalian paham. Ini sebagai teman loh ya. Ini kalau bahasa Indonesia ini lebih akrab ya. Jadi kita pahami Bapak Ibu guru dalam kalimat bahasa Indonesia. Ayolah yang tertib, buat bu guru bangga. Pernah nggak dulu Bapak Ibu guru dapat kabar itu? Kamu nak ganteng kurang, dia dirapikan sedikit. Nah, dilem, dipuji, iya. Misalnya anak cantik, kamu anak sekolah jangan pakai lipstik, kamu masih belajar. Misalnya gitu. Nggak harus dihukum. Jadi ini ada 5 kasus di dalam pendidikan. Kemudian menyejar. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Misalnya Bapak Ibu guru, kalau kita menemukan siswa, misalnya kita tanya kepada siswa itu, kalau manajer ya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan? Misalnya di kelas Bapak Ibu sekalian ada siswa yang mengambil uang temannya lah, bukan uang gurunya, uang temannya, dipanggil. Berarti langsung apakah kamu tahu ini salah? Pasti akan dijawab, nggak langsung dipukul dan lain. Ini ada 5 kasus. Nggak mungkin langsung dipanggil polisi dan lain sebagainya. Kira-kira kamu mau nggak berubah? Maka cita-cita kamu jadi pencuri kan? Nah, itu nggak langsung dihukum, Bapak Ibu. Saat menyelesaikan masalah, jangan sampai dengan kekerasan. Memperbaiki kesalahan. Jadi dianjurkan anak-anak tadi memperbaiki kesalahannya tadi. Pernah nggak yang disini mencuri Bapak Ibu?
walaupun itu pensil atau penghapus, tapi nggak bilang. Ya. Kemudian pembuat rasa bersalah. Berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu? Nah, ini ada kalimat-kalimat yang sering dilontarkan kepada anak-anak, ya ini Bapak Ibu Guru. Berapa kali Bapak bilang, misalnya saya ganti kalimat, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu, Bapak kecewa sama kamu, terlambat berkali-kali, 1 minggu 4 kali, alfanya 4 kali. Mau nggak berubah? Beda lagi dengan intonasi. Berapa kali kalian nggak masuk ke beda? Yang jelas, dia kaget Bapak Ibu. Oke, ini tadi ada contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, keyakinan kelas bersama yang lain tadi. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat pengendara kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa? Mengapa tidak memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Yaitu karena kesepakatan peraturan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap hari? Ada kesepakatan. 1, biar tidak kena penyakit dan lain-lain. Misalnya, kenapa sekolah kita harus memakai sepatu? Ya, kenapa nggak pakai sandalan? Ya nggak logika kan? Nah itu ada peraturan sekolah. Kenapa sih sekolah harus pakai sepatu, nggak pakai sandal aja? Nah Bapak Ibu, dari segi contoh seperti itu Anda bisa kita sikapi. Ribet amat sih, sekolah mau pakai sepatu, pakai sandal aja. Ya betul ya. Makanya ada peraturan sendiri. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Ini caranya pembentukan keyakinan kelas. Bagaimana? Lebih abstrak daripada peraturan. Kemudian lebih sedikit saja biar mudah diingat. Contoh peraturan kelas Bapak Ibu Guru apa? Buang sampah sembarangan, piket seminggu, misalnya, ya. Kemudian berupa pernyataan universal dapat diterapkan di kelas. Kalau membuat keyakinan kelas, ya harus disesuaikan dengan kelas. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ditinjau. Misalnya Bapak Ibu Guru kesepakatan dengan anak-anak tidak membersihkan kelas, didenda 10.000. Nah nanti ada di evaluasi, cocok nggak ini 10.000? Keberatan nggak? Nah dievaluasi. Kemudian diubah dalam bentuk positif saja. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan. Semua warga kelas. Berarti pengurus kelas mulai dari ketua, sekretaris, bendahara, dan anggotanya. Nah ini menstabilkan institusi, menstabilkan identitas. Nah, kita semua akan melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Hampir sama tadi. Kamu terlambat. Ada nggak misalnya Bapak Ibu mempunyai teman janjian itu 1 jam nggak datang-datang, gimana sih? Pernah nggak sebenarnya? Pernah ditanyakan alasannya apa? Pernah. Nah, jadi saat terlambat atau apapun itu pasti ada alasannya. Beri dia penjelasan, beri waktu untuk menjelaskan. Maaf Bapak, saya terlambat, saya bocor. Maaf Bapak,
tadi mengatakan adik saya sekolah dulu. Nah, di situ. Wah, Bapak pasti ada anak yang seperti itu. Kemudian menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi kita kenal. Kegiatan membuat keyakinan jelas. Nah, guru bersama siswa membuat keyakinan jelas, berdiskusi tentang peraturan di kelas loh ya, bukan di lingkungan sekolah. Ini di lingkungan kelas saja. Mulai dari tadi piket, terus apa lagi? Kas. Nah, ada kesepakatan di situ ya. Entah itu 500, entah itu 1000, 1 minggu sekali, boleh 3 hari sekali. Nah, itu ada kesepakatan, ada peraturan. Kemudian penyusunan peraturan menjadi keyakinan. Menempelkan keyakinan di kelas. Yang ditempelkan di keyakinan kelas ini apa? Contohnya Bapak Ibu. Menempelkan keyakinan di kelas. Bapak Ibu, ayo. Keyakinan di kelas. Apa? Yeah. Okay. Next. Menciptakan kebahagiaan, setelah itu tentunya mengembangkan potensi yang dimiliki. Terima kasih. Dari Bapak Ibu tadi sudah saya paparkan materi yang sudah saya sampaikan. Ada yang ditanya? Silakan. Silakan ditanyakan. Boleh silakan, nggak usah malu-malu. Silakan, bebas tentang materi ini boleh. Iya. Apa rangka-rangka agar disiplin positif tetap terus tertanam pada siswa? Bagaimana langkah-langkah disiplin terap di siswa? Satu tadi menjalankan peraturan konsisten, kemudian ada kesepakatan antara siswa dan guru. Jadi ada kesepakatan bagaimana dia bisa disiplin. Contoh, lambat 15 menit masuk kelas, ada peraturan antara misalnya wali kelas dengan siswanya tadi. Kita berkesepakatan 15 menit nggak masuk kelas, enaknya diapain? Ada kesepakatan ya Bapak Ibu ya. Satu kelas itu Bu berdiri di depan kelas. Nah, itu ada kesepakatan. Suara terbanyak itu biasanya dipakai. Oke, lanjut. Ada satu lagi. Sudah. Oke, yang terakhir saya kasih ice breaking ya. Tahu ice breaking ya? Es itu yang dingin. Es breaking nanti kalau nanti saya bilang tepuk semangat, kalau nggak semangat Bapak Ibu nanti jangan, nanti saya tambah semangat ya. Nanti kalau saya bilang tepuk semangat, ding 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 ya, tepuk ya, paham ya? Ding ding ding, dang dang dang, dung dung dung, ding ding ding, dang dang dang, dung dung dung, semangat. Paham ya? Kanan dulu, jangan sampai keliru ada apa? Kanan ya. Ding ding ding, masa bisa tuliskan Pak? Ding ding ding, dang dang dang, dung dung dung, ding ding ding, dang dang dang, dung dung dung, semangat. Paham? Bapak Ibu? Nggak semangat saya ulang kembali. Kanan dulu ya Bapak Ibu. Biar pagi ini kita semangat. Oke, tepuk semangat. Ding ding ding, dang dang dang, dung dung dung, ding ding ding, dang dang dang, dung dung dung, semangat. Kurang satu kali lagi Bapak Ibu. Tepuk semangat. Ding ding ding, dang dang dang, dung dung dung, ding ding ding, dang dang dang, dung dung dung, semangat. Terima kasih buat Bapak Ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi Bapak Ibu ini boleh memaksa. Tapi lihat-lihat dipaksanya apa? Belajar. Nggak mungkin. Karena kita sebagian anak-anak kita kan kadang sudah dewasa. Nggak mungkin kita harus memaksa terus menerus. Pasti dia tahu jamnya belajar di mana, jamnya main handphone bagaimana. Hampir sama dengan kewajiban kita 5 waktu sebagai seorang muslim. Ya, ada waktunya zuhur, kita yang sholat zuhur. Kita tahu jam seperti itu. Kontrol jam main game. Ada kan yang main game berjam-jam duduk sampai dia mengeluarkan kata-kata yang tanpa disadar, mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Ya, pernah Bapak Ibu pernah lihat nggak ke warung kopi misalnya, wifi? Nah itu banyak anak-anak sekarang itu nongkrong, main handphone, tapi tidak disadari teman-temannya itu tidak diajak ngobrol, sibuk dengan handphonenya masing-masing. Ayo serang dan lain sebagainya. Dan tanpa disadar ada yang mengeluarkan kata yang tidak pantas, misalnya CUK. Iya kan? Itu yang sering tanpa disadar. Padahal di sekitar anak-anak itu ada beberapa orang dewasa atau ada anak kecil-kecil. Maka dari itu anak-anak kecil juga bisa begitu kepada anak-anak yang dewasa. Jadi kalian atau Bapak Ibu bisa mengontrol anak-anak bermain gadget handphone. Waktunya main handphone bagaimana, waktunya bermain bagaimana harus tahu. Oke, lanjut. Oke. Merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini ada 2 kolom. Yang pertama adalah stimulus respon tentang dunia. Yang kedua, kolom teori kontrol tentang dunia. Yang pertama, realitas kebutuhan kita sama. Pasti kebutuhan utama kita apa? Bapak Ibu, kebutuhan kita utama apa? Betul, makan. Terus minum. Nah, itu kebutuhan utama kita. Minum. Ya, betul ya? Itu kebutuhan utama kita. Kemudian teori kontrol tentang dunia, realitas kebutuhan kita berbeda. Setiap manusia pasti kebutuhannya berbeda. Kami satu belum tentu satunya suka mie. Ada yang suka sama kebutuhannya makan. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Kemudian dari teori